Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ucapal Semahi. Di sini saya akan membahas mengenai dengan pencatatan nikah dan akta nikah beserta akibat hukumnya menurut fikih dan perundang-undangan Indonesia. Langsung saja masuk pada poin pertama, yaitu pencatatan nikah menurut fikih. Nah, di dalam fikih klasik, sahnya nikah ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah tersebut, yaitu adanya calon suami, perempuan, wali, 2 orang saksi, dan ijab kabul. Pencatatan nikah tidak termasuk dalam rukun atau syarat sah nikah. Artinya nikah tetap sah secara syar'i meskipun tidak dicatat oleh negara. Namun dalam konteks fikih kontemporer dan maqasid syariah, pencatatan nikah dianjurkan karena mengandung maslahat besar, yaitu melindungi hak-hak perempuan dan anak, mencegah sengketa waris, dan menghindari praktik nikah siri yang merugikan. Ulama kontemporer seperti dalam fatwa MUI dan praktik peradilan agama di Indonesia mendukung pencatatan perkawinan sebagai bagian dari perlindungan hukum dan sosial. Sedangkan akta nikah dalam fikih tidak dikenal sebagai instrumen hukum syar'i, tetapi dalam konteks negara modern ia menjadi bukti tertulis yang penting untuk menjaga hak-hak yang diakui oleh syariat. Nah, menurut perundang-undangan, pencatatan nikah dan akta nikah diatur dalam beberapa peraturan, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, yaitu pada pasal 2 ayat 1, yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Nah, jadi nikah itu sah jika dilakukan menurut agama masing-masing. Itu kalau dalam Islam maka sesuai dengan aturan yang diajarkan oleh agama Islam. Pasal 2 ayat 2, tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini menegaskan bahwa pencatatan nikah adalah kewajiban administratif agar perkawinan diakui oleh negara. Selain itu, pasal 7 mengatur batas usia minimal perkawinan telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu untuk laki-laki dan perempuan berumur 19 tahun. Pasal 9, setiap orang yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya wajib melaporkan kepada pegawai pencatatan perkawinan untuk dicatat dalam daftar pencatatan perkawinan. Dalam pasal 10 mengatur bahwa pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan KUA untuk muslim, Dukcapil untuk non-muslim. Nah, sampai pasal 11 sampai 13 mengatur tata cara pencatatan dan penerbitan akta perkawinan. Selanjutnya akan dibahas. Pasal 34 mengatur akibat hukum perkawinan terhadap harta bersama dan hak-hak suami istri. Nah, selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kompilasi hukum Islam juga mengatur mengenai pencatatan nikah, yaitu pada pasal 5 kompilasi hukum Islam berbunyi, untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Selain itu, pasal 7 KHI, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Dalam pasal 11 KHI, perkawinan yang tidak dicatatkan dapat diajukan isbat nikah ke pengadilan agama. Nah, ini menunjukkan bahwa pencatatan dan akta nikah adalah syarat administratif agar perkawinan memiliki kekuatan hukum di mata negara. Tanpa pencatatan perkawinan, pasangan harus mengajukan isbat nikah untuk memperoleh pengakuan hukum. Nah, selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam, pencatatan juga diatur melalui Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Junto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yaitu pada pasal 27 ayat 1 berbunyi, setiap perkawinan yang telah dilangsungkan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan. Selain itu, dalam pasal 34 ayat 1, akta perkawinan diterbitkan oleh instansi pelaksana sebagai bukti telah terjadinya perkawinan yang sah dan
telah dilaporkan. Nah, berikutnya akta nikah. Nah, di dalam fikih akta nikah juga tidak dibahas. Jadi mengenai akta nikah hanya dibahas dalam undang-undang. Akta nikah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pencatat atau KUA atau Dukcapil sebagai bukti bahwa suatu perkawinan telah dicatat secara sah. Beberapa pasal penting itu dalam pasal 7 kompilasi hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, akta perkawinan diterbitkan oleh instansi pelaksana sebagai bukti telah terjadinya perkawinan yang sah dan telah dilaporkan. Akta nikah menjadi alat bukti otentik dalam hukum perdata dan administratif kependudukan. Ketiga, akibat hukum jika tidak dicatat. Secara fikih, nikah tetap sah jika rukunnya terpenuhi, sedangkan menurut negara, jika pencatatan nikah tidak dilakukan atau akta nikah tidak tersedia, maka timbul berbagai akibat hukum. Sebagai berikut. Yang pertama, status perkawinan tidak diakui oleh negara. Perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum administratif, tidak bisa membuat kartu keluarga sebagai pasangan sah, tidak bisa mengubah status di KTP. 2. Tidak bisa mengakses hak-hak sipil. Tidak bisa mengakses tunjangan keluarga, BPJS atau fasilitas negara yang mensyaratkan status perkawinan. Tidak bisa mengajukan gugatan cerai secara hukum karena tidak tercatat. 3. Status anak terancam. Anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat bisa dianggap lahir di luar perkawinan. Lahir di luar perkawinan sah menurut hukum negara. Akta kelahiran anak tidak bisa mencantumkan nama ayah tanpa akta nikah atau putusan isbat. 4. Tidak bisa menuntut hak waris dan harta bersama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Tanpa pencatatan, pasangan tidak bisa menuntut pembagian harta bersama atau hak waris karena status hukum tidak diakui. 5. Status mengajukan isbat nikah. Pasal 11 KHI, perkawinan yang tidak dicatatkan dapat diajukan isbat ke pengadilan agama. Isbat diperlukan untuk memperoleh pengakuan hukum atas perkawinan yang telah dilangsungkan, tetapi tidak dicatat. Nah, selanjutnya mengenai prosedur pencatatan nikah dan akta nikah. Pertama, pendaftaran rencana nikah. Dasar hukum yaitu pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 5 ayat 1 PMA Nomor 20 Tahun 2019, calon suami dan calon istri wajib mendaftarkan rencana pernikahan kepada KUA kecamatan tempat tinggal calon istri. Nah, langkah-langkahnya: calon pengantin datang ke KUA membawa akta kelahiran, fotokopi KTP KK, surat keterangan belum menikah dari kelurahan, surat izin orang tua jika usia belum mencapai 19 tahun, pas foto berwarna, surat dispensasi jika usia belum cukup mengacu pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu usia minimal 19 tahun. Petugas KUA memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen. Jika dokumen lengkap, KUA menetapkan jadwal dan lokasi akad nikah. Selanjutnya, pelaksanaan akad nikah. Dasar hukum pada pasal 6 ayat 1 Perantu PMA nomor 20 tahun 2019, perkawinan dilangsungkan di hadapan penghulu sebagai PPN. Nah, langkah-langkahnya: akad nikah dilaksanakan di hadapan penghulu atau pegawai pencatat nikah. Wali dan 2 saksi hadir sesuai syarat fikih dan hukum negara. Penghulu mencatat peristiwa nikah dalam register resmi. Yang ketiga, pencatatan nikah. Dasar hukum pasal 7 kompilasi hukum Islam KHI, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Pasal 12 PMA nomor 20 tahun 2019, PPN menerbitkan akta nikah setelah pencatatan dilakukan. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, setiap
Setiap perkawinan yang telah dilangsungkan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan. Langkah-langkah setelah akad penghulu: mengisi formulir NIK, pencatat data ke register nikah. Data nikah dikirim ke sistem administrasi kependudukan Dukcapil. KUA menerbitkan buku nikah akta nikah untuk suami dan istri. Terakhir, penerbitan akta nikah. Dasar hukum pada pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Akta perkawinan diterbitkan oleh instansi pelaksana sebagai bukti telah terjadinya perkawinan yang sah dan telah dilaporkan. Langkah-langkahnya itu: akta nikah diterbitkan oleh KUA sebagai bukti sah pencatatan nikah. Akta ini digunakan untuk keperluan administrasi kependudukan dan hukum perdata. Baik, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.